Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Wiharjo, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan. Ini saya Sayyidatul Mufidah ingin mempresentasikan mengenai pola yang saya pilih dalam observasi pengenalan lapangan persekolahan, yaitu UPTD SPF SMN 1 CP. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, kita akan membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih pendidik itu? Pendidik merupakan suatu profesi yang memiliki tanggung jawab untuk membuat para peserta didiknya menjadi lebih baik, serta memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan dorongan terhadap peserta didik, baik dalam segi moral maupun fisik. Nah, dari itu, calon pendidik harus dilatih dan diberikan pembelajaran tentang mata kuliah yang dapat menunjang profesinya nanti sebagai seorang peserta didik. Mata kuliah yang dapat menunjang profesinya nanti sebagai calon peserta didik itu apa sih? Salah satu mata kuliah yang dapat menunjang profesi sebagai seorang pendidik adalah salah satunya mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan atau kita sebut dengan PLP. PLP itu dapat mewadahi mahasiswa khususnya calon pendidik untuk lebih mengenal dunia pendidikan atau persekolahan melalui suatu observasi ke sekolah-sekolah tertentu. Nah, selain itu, manfaat dari adanya mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan ini yaitu lebih mahasiswa sebagai calon pendidik lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi lingkungan persekolahan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui permasalahan-permasalahan umum yang biasa terjadi di dunia pendidikan, baik dari sektor guru, peserta didik, sarana prasarana, dan lain-lain. Lalu, di sini saya akan membahas mengenai isi dari presentasi saya saat ini. Yang pertama, ada visi dan misi. Yang kedua, ada karakteristik peserta didik. Ketiga, yaitu pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang keempat, yaitu struktur organisasi. Yang kelima, tata tertib. Yang keenam, yaitu kegiatan seremonial formal. Yang ketujuh, perangkat pembelajaran. Nah, kita langsung masuk pada inti pembahasan yang pertama ya. Visi dan misi UPTD SPF SMN 1 Cerme. Yang pertama yaitu mengenai visi UPTD SPF SMN 1 Cerme, yaitu terwujudnya generasi berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Lalu mengenai misinya, yaitu yang pertama, melaksanakan pemantapan materi ujian satuan pendidikan untuk memperoleh nilai ujian satuan pendidikan yang meningkat. Yang kedua, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga secara terpadu. Yang ketiga, mewujudkan kelengkapan perangkat pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan kelengkapan dokumen kurikulum. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran berbasis CPL. Yang keenam, meningkatkan kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh, mewujudkan sistem penilaian yang sesuai dengan SNB. Yang kedelapan, meningkatkan kesiapan guru dalam pelaksanaan penilaian. Yang kesembilan, melaksanakan implementasi program pembelajaran. Yang kesepuluh, melaksanakan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan SNB. Lalu, misi yang selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja pendidik yang potensial. Yang ke-12, meningkatkan kinerja
tenaga kependidikan yang potensial. Yang ke-13, mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. Yang ke-14, mewujudkan kelengkapan fasilitas pembelajaran yang memadai. Yang ke-15, mewujudkan sumber pendanaan yang akuntabel. Yang ke-16, melaksanakan penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-17, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan indah. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan lingkungan sekolah yang bersih dan indah. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengenai karakteristik peserta didik di UPTD SPF SMPN 1 Cermek. Apabila kita membahas mengenai karakteristik, pasti setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik peserta didik di UPTD SPF SMPN 1 Cermek itu adalah heterogen. Maka dari itu, pendidik harus memiliki kemampuan dalam memahami setiap karakter peserta didik agar lebih mudah dalam menentukan rancangan pembelajaran yang berupa model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang tepat sehingga tujuan kurikulum bisa tercapai. Nah, karakteristik peserta didik itu perlu dikenal dan dipahami bukan sebatas pada tipe kepribadian mereka saja, namun juga meliputi lingkup kebutuhan belajar, kemampuan mereka dalam belajar, potensi yang dimiliki, dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kebiasaan dan kebiasaan positif. Pertama yaitu ada membiasakan siswa untuk datang 10 menit sebelum pembacaan Yasin dimulai. Yang kedua, membiasakan siswa untuk terlebih dahulu membaca surat Yasin bersama sebelum mulai pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu membiasakan para siswanya untuk bersalaman kepada guru piket yang berada di sebelah gerbang setiap harinya. Itu ya. Lalu selanjutnya mengenai struktur organisasi. Nah, di sini sebenarnya ini ada garis hitam dan garis merah ya, tapi tidak terlihat di sini. Langsung saja ya saya bahas bahwasanya garis hitam itu merupakan garis komando, sehingga para pemilik jabatan yang lebih atas dapat memerintahkan sesuatu kepada pemilik jabatan yang di bawahnya, seperti kepala sekolah kepada wakil kepala sekolah, atau dari kepala sekolah kepada wali kelas, seperti itu ya. Lalu garis yang kedua yaitu ada garis merah, di mana garis merah ini merupakan garis koordinasi, di mana di antara pemilik jabatan tidak bisa untuk saling memerintahkan sesuatu, akan tetapi bisa saling berkoordinasi, seperti halnya kepala sekolah dengan komite sekolah, seperti itu ya. Lalu pokok pembahasan selanjutnya yaitu tata tertib. Di UPTD SPF SMPN 1 Cermek kita bisa menggolongkan ada 2 tata tertib, yaitu yang pertama tata tertib murid, lalu yang kedua yaitu tata tertib untuk guru. Langsung saja pada pembahasan tata tertib murid ya. Yang pertama itu ada mengenai hal masuk sekolah, lalu yang kedua mengenai kewajiban murid, yang ketiga larangan murid, yang keempat hal pakaian. Lalu yang kelima masih ada lagi ya. Baik, saya akan bacakan satu persatu terlebih dahulu mengenai hal masuk sekolah. Dalam tata tertib hal masuk sekolah ada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, semua murid hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum bel berbunyi. Lalu yang kedua, murid yang terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan langsung masuk ke kelas, melainkan melaporkan terlebih dahulu pada guru piket. Dalam hal ini ditujukan agar para murid memiliki kedisiplinan, seperti itu ya. Lalu pokok pembahasan yang ketiga dalam tata tertib hal masuk sekolah yaitu murid tidak diperbolehkan meninggalkan kelas sekolah selama pelajaran berlangsung. Yang keempat, murid diperbolehkan meninggalkan sekolah apabila ada keperluan yang sangat penting dan mendadak dengan seizin guru piket, seperti itu ya. Lalu tata tertib yang kedua mengenai kewajiban murid,
itu ada 6 poin. Yang pertama, 1. Patuh pada guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas lingkungan sekolah. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan inventaris kelas sekolah, seperti buku, perpustakaan, dan lain-lain. Lalu pokok pembahasan yang keempat mengenai kewajiban murid, yaitu membantu pelajaran di kelas pada khususnya dan di sekolah pada umumnya. Jadi, bagaimana cara murid itu dapat membantu kelancaran pelajaran di kelas? Seperti misal kita menjadi peserta didik, kita harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, melaksanakan apa yang diminta guru seperti tugas atau PR seperti itu ya. Lalu yang kelima itu menjaga nama baik sekolah pada umumnya, baik dalam maupun di luar sekolah, seperti tidak memakai narkoba atau yang lain-lain. Kan apabila kita memakai narkoba, pasti kan sekolah kita itu akan terkena dampaknya seperti. Lalu poin yang keenam yaitu wajib membawa perlengkapan sekolah pada umumnya. Lalu mengenai tata tertib murid tentang larangan murid itu ada 8 pembahasan, yaitu meninggalkan sekolah selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian pelajar. Karena kan banyak anak-anak sekarang yang masih peserta didik tapi sudah berdandan seperti orang dewasa seperti itu. Lalu yang ketiga, membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Yang keempat, merokok di dalam dan di luar sekolah. Yang kelima, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun kelas lain. Jadi di dalam kelas tidak boleh menggaduh, juga di kelas lain tidak boleh membuat keributan atau yang sejenisnya seperti itu. Lalu yang keenam, berada di dalam kelas selama waktu istirahat. Yang ketujuh, berkelahi dan main hakim sendiri jika mempersoalkan antar teman. Yang kedelapan, menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal. Lalu yang selanjutnya mengenai tata tertib murid mengenai hal pakaian, yaitu ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, setiap murid memakai seragam sekolah lengkap, kecuali ada alasan tertentu maka harus izin seperti itu ya. Lalu yang kedua, murid putri dilarang memelihara kuku-kuku yang panjang dan memakai alat kecantikan kosmetik yang lazim dipakai oleh orang dewasa seperti ini ya. Tadi ini merupakan kelanjutan dari tata tertib di larangan murid tadi. Lalu lanjut kepada pokok tata tertib yang ketiga, yaitu rambut harus dipotong rapi, bersih dan terpelihara. Dan yang terakhir yaitu pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Selain yang tadi itu, ada juga tata tertib murid selanjutnya, yaitu mengenai hal pakaian. Yang pertama, setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap. Murid-murid putri dilarang memelihara kuku panjang. Ini sudah dibahas tadi ya, jadi tinggal pokok yang kelima, yaitu mengenai hak-hak murid. Itu ada 3 poin, yaitu yang pertama, murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Murid dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan menaati peraturan perpustakaan. Yang ketiga, murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain sepanjang tidak melanggar tata tertib. Jadi apabila yang satu boleh meminjam buku, jadi yang lain itu harus boleh. Itu tidak ada yang dikhususkan atau dispesifikasi. Selanjutnya mengenai tata tertib guru. Tata tertib guru itu ada 12, yaitu berpakaian seragam rapi sesuai ketentuan yang ditentukan. Yang kedua, bersikap dan berperilaku sebagai pendidik. Yang ketiga, berkewajiban mempersiapkan administrasi pengajaran dan bahan pelajaran serta mengadakan ulangan secara tersusun atau itu terjadwal. Yang keempat, diwajibkan hadir di sekolah 10 menit sebelum mengajar. Yang kelima, diwajibkan
mengikuti upacara bendera setiap hari Senin atau hari nasional bagi semua guru, pegawai, dan karyawan termasuk murid tadi ya. Lalu yang keenam, wajib mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan sekolah. Yang ketujuh, wajib melapor kepada guru piket apabila terlambat. Yang kedelapan, memberitahukan kepada kepala sekolah dan guru piket bila berhalangan hadir dan memberikan tugas atau bahan pelajaran untuk siswa. Lalu yang kesembilan, diwajibkan mengisi daftar hadir dan mengikuti agenda kelas. Yang ke-10, mengkondisikan atau menertibkan siswa saat akan mengajar. Yang ke-11, perhatikan situasi kelas mengenai 9K dan membantu menegakkan tata tertib murid. Lalu yang ke-12, tidak diperbolehkan menggunakan waktu istirahat untuk ulangan atau kegiatan lain di dalam kelas. Jadi, waktu istirahat itu full dan murni untuk keperluan murid agar bisa istirahat. Lalu selanjutnya mengenai perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran di sini secara garis besar ada yang saya dapatkan dari observasi kemarin ada 4, yaitu mengenai prota, promes, silabus, dan RPP. Nah, untuk prota sendiri, prota itu singkatan dari program tahunan. Prota dan promes itu sebenarnya merupakan salah satu bagian dari administrasi pembelajaran yang dijadikan dasar dalam susunan administrasi. Dan selanjutnya, prota akan dijabarkan secara rinci pada promes. Jadi, prota dan promes itu ada kaitannya, tetapi di promes itu akan lebih rinci dari prota seperti itu. Lalu, prota dibuat oleh guru sebelum tahun ajaran baru dimulai dikarenakan prota dijadikan suatu pedoman dalam mengembangkan program-program berikutnya seperti promes, silabus, dan RPP. Nah, bentuk prota di UPTD SPF SMN 1 Cermai itu seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai promes. Promes merupakan bagian dari program tahunan yang berisikan rencana, gambaran pembelajaran atau pencapaian akan diraih selama 1 semester ke depan. Jadi, prota dan promes merupakan rencana atau gambaran umum yang akan dilakukan oleh pendidik selama 1 tahun atau 1 semester tersebut. Nah, di sini contoh promesnya seperti ini ya. Lalu selanjutnya mengenai silabus. Silabus di sini merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang di dalamnya mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan, dan strategi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan dan alat belajar. Nah, contoh silabus di sini itu seperti ini ya. Lalu untuk yang terakhir yaitu mengenai RPP. RPP yang merupakan singkatan dari Rencana Perencanaan Pembelajaran itu merupakan menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Dalam pengembangannya, RPP sendiri dikembangkan dari silabus yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai proses dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.